Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap godaan atau sifat temperamental. Sebelum kita mempresentasikannya, kita ingin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Pertama-tama, saya Alif Ramadhanullah sebagai moderator. Saya Arya Ramadan. Saya Muhammad Rizky Jidan. Saya Rizky Jidan Karet. Saya Nafodia. Saya Alia Citra. Saya Martina Mustafa. Saya Harika. Saya Bujang. Oke, sebelum kita mulai materi dari kita, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan topik dari pembahasan kita. Pertama, ada pengertian dari temperamental atau godok. Kedua, penyebab temperamental atau godok. Ketiga, tingkatan sifat temperamental atau godok. Keempat, cara menghindari sifat temperamental. Kelima, manfaat dari menghindari sifat temperamental. Dan keenam, contoh temperamental. Oke, pertama-tama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godam, dari kata dasar godiba, jawdibu, godiba. Menurut istilah, godam berasal dari sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bil surati innama sadidu ladina yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya di sini ada penyebabnya. Penyebabnya ini ada dua faktor. Pertama faktor fisik atau jasmania dan faktor psikis rohania. Yang pertama ada faktor fisik. Yang pertama ada kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik itu lelah dalam bekerja atau aktivitas lainnya itu akan sensitif sehingga dia mudah marah dengan hal-hal yang membuatnya nggak nyaman. Nah yang kedua ada kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Contohnya seperti kekurangan zat-zat asam. Nah nanti otot-otot kita tuh bakal tegang, terus pencernaan juga kurang lancar. Jadinya kita lebih sensitif, terus bisa mudah marah juga. Yang terakhir ini ada reaksi hormon kelamin. Biasanya kalau dalam perempuan yang mendekati siklus haidnya yang biasa disebut dengan premenstrual syndrome, nah itu biasanya ada gejala kayak perubahan hati, kelelahan, mudah marah, depresi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada faktor psikis atau rohania. Yang pertama, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini dekat dengan kesombongan. Apabila seseorang memiliki sifat ujub, ketika orang tersebut bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka sangat berpotensi menimbulkan sifat amarah yang merugikan orang lain. Dan yang kedua adalah perdebatan atau perselisihan. Debat adalah dua argumen antara satu pihak dengan pihak lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Meskipun perbuatan yang diperbolehkan adalah sesuatu yang benar, tetapi jika tidak didasari dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar, maka perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan atau mendatangkan perselisihan. Dan yang ketiga adalah sudah gurau berlebihan. Yang sudah gurau berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai suatu sudah gurau dari seseorang, tetapi tidak sedikit sudah gurau yang terkadang melampaui batas. Biasanya menggunakan perkataan yang tidak berfaedah dan menyakiti hati orang lain. Nah yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Ucapan yang berupa celaan, hinaan, umpatan atau perkataan yang menyisakan dada kepada orang lain adalah salah satu pemicu munculnya kemarahan seseorang. Ketika seseorang mengalami hal itu dan tidak bisa mengendalikan atau mengontrol kemarahannya, maka akan terjadi kemarahan dan pertengkaran yang akan merugikan. Dan yang kelima ada sikap permusuhan kepada orang lain. Biasanya orang yang tidak menyukai orang lain akan menghasut orang lain untuk tidak menyukai orang tersebut. Dan apabila orang tersebut tidak ridho atau tidak suka, maka akan timbul kemarahan dan
tidak selesai ujungnya. Selanjutnya ada tingkatan sifat temperamental. Yang pertama ini golongan marah berlebihan atau ifrat. Jadi ifrat ini adalah orang-orang yang mempunyai amarahnya secara berlebihan. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang suka teriak-teriak, suka melempar-lempar barang, dan bisa terjadi amarah yang besar di sini dan menyebabkan kerusuhan. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apa saja yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan yang lain pun. Mereka akan bersikap atuh, tidak peduli dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran. Yang ketiga yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau tidak, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang proporsional adalah marah yang timbul karena suatu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka membela agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An-Jadiyah Atiyah wa qad kana lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ghadaba wa inna syaitana wa inna syaitana kullu minan nasi wa inna pada juga bahwa ahadukum pada tawaddu. Artinya dari nenekku Atiyah radhiyallahu anhu, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Cara menghindari sifat temperamental terhadap: 1. Membaca ta'awudz. Tidak selamanya marah merupakan suatu yang buruk sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun secara umum dapat dikatakan bahwa marah adalah suatu yang negatif. Oleh karena itu, sifat marah yang cenderung destruktif atau merusak harus dikendalikan dan dilakukan dengan melakukan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Hal ini dilakukan karena ajaran agama menyebut bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dibentuk. B. Merubah posisi jika seseorang mendapat kemarahannya pada saat dia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga meredah, maka hendaklah segera membaca. Hal ini karena orang yang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu, dan hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya, diam atau tidak berbicara. Pada saat seorang sedang marah, maka emosi yang ada di dalam dirinya akan meningkat sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dalam untuk itu sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk dia tenang, refleks,
bisa meredakan emosinya. Selanjutnya berwudu. Air wudu dapat memberikan efek senang bagi orang yang sedang marah serta berdampak kemarahan dalam diri agar benar-benar menikmati keramaian. Terakhir mengingat wasiat Rasul dan ganti Allah Rasulullah SAW pernah berulang-ulang memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, Bentuknya pada temperamental dan satu mudah terpancing emosi, dua melakukan tindakan-tindakan kasar dan tak terkendali jika tidak menyelesaikan masalah dengan jalan yang baik, musyawarah dan bijaksana. Empat, sering mengucapkan dengan kata-kata kasar dan kotor. Manfaat yang selanjutnya adalah manfaat dari sifat temperamental. Yang pertama adalah membawa kebahagiaan. Kemudian manfaat dari sifat temperamental atau bodoh. Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu yang sedang dikuasai oleh akal. Dan orang yang paling bisa adalah orang yang mampu menangani manakala dia mampu melakukan pembalasan. Yang pertama adalah menghindari kebencian dan pengusahaan. Ketika hati seseorang sedang dikuasai perasaan emosi dan marah dan tidak ada upaya untuk mengendalikannya, maka akan berpotensi menimbulkan tindakan impulsif yang bersifat destruktif. Sedangkan mendatangkan kebencian dan pengusahaan. Yang kedua adalah membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang. Manakala seorang mampu menahan amarah, maka ia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta cinta dari kebahagiaan. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarah. Bagaimana yang tertulis dalam surat Al-Imran sampai 134. Dan bersegeralah kamu mencapai ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya dengan kami sendiri yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak bagi di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan membawakan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Oke, sebelum saya menutup ini, bunga merah, bunga selasih. Kami harum jadi duanya. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra Zakia dari kelompok 4. Saya mau nanya nih, penyebab seseorang itu termasuk ke tidak memiliki sifat marah atau tafsir itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
kelompok 1. Sini saya pengen nanya dong, gimana sih tanggapan kalian tentang orang yang memiliki sifat tidak pernah marah atau tahrif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nizi Azhara? Saya dari kelompok 3. Di sini saya mau nanya dong, akibat dari memiliki sifat temperamental itu apa ya? Terima kasih. Saya Alia ingin menjawab pertanyaan dulu. Jadi seorang penyebab seorang tidak memiliki sikap marah itu karena tidak adanya hasrat untuk melakukan pembelaan, dan biasanya golongan ini juga orang-orangnya sabar, mempunyai kesabaran. Saya akan menjawab pertanyaan anak. Nah, jawabannya itu menurut kami orang dalam ikatan ini karena selalu meredam amarahnya di mereka tidak atau tidak peduli dengan perkataan orang lain yang membuat dia marah, dan jika ada yang membuat marah dia pasti akan meminta tapi memaafkan. Jadi dia udah nggak punya udah ada yang udah lepas sama dalam ikatan golongan yang tapi golongan yang sama terus saya Harina ingin menjawab. Weh, jangan berisik dong, ya Allah. Kali aja bang. Gak lama kok. Hargain apa? Saya Hasna, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari India. Pertanyaan tadi akibat dari sifat temperamental. Nah, untuk kita yang punya sifat temperamental nantinya itu pastinya jadi orang yang akan mudah marah. Nah, itu nantinya akan ngaruh juga ke mental kita. Nah, terus image kita di orang lain itu akan jelek, gitu dicap jelek. Jadi orang lain juga akan ngejauhin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehanza dari kelompok 3. Saya ingin bertanya cara menghindari kebencian. Cara menghindari kebencian kepada seseorang itu gimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Wijaya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya nih, menurut kalian bila ada orang terdekat kalian yang sekiranya dia lagi marah, tindakan apa yang kalian lakukan? Saya minta 3 sudut pandang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mesya Lydia dari kelompok 4. Di sini saya mau nanya, menurut kalian plus minusnya mempunyai sifat bagus itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Devan, yaitu cara mengatasi kebencian terhadap seseorang. Yang pertama, akui bahwa Anda memendam kebencian dan berusaha menerima perasaan ini. Kedua, tentukan penyebab rasa benci. Ketiga, pikirkan cara lain untuk menyikapi keadaan. 4, berhentilah menyesali masa lalu. 5, tulis semua yang Anda rasakan. 6, ceritakan semua yang Anda rasakan kepada seseorang yang support. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Kalau ada orang terdekat marah, tanggapan kamu gimana? Kalau orang teman saya yang salah, saya gak usah minta maaf. Tapi kalau misal saya salah nih, saya bakal ke dia terus minta maaf. Kalau nggak dimaafin ya bujuk terus sampai mau gitu. Dan yang kedua, berusaha nenangin orang yang marah, atau misalnya kita yang salah, udah untuk dia untuk tenang gitu, biar dia maafin kita. Yang ketiga, kalau perspektif saya, jika orang mantan dengan saya akan menanyakan penyebab dia marah kenapa, atau meminta maaf jika itu kesalahan saya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mesya. Plus minusnya punya sifat tafrid. Nah, sifat tafrid itu kan gak punya sifat marah. Nah, kalau plusnya mungkin dia jadi gak punya musuh, terus dia
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.